Halo Sobat Lentera, apa kabar? Semoga baik-baik saja, sehat semuanya. Dan kali ini untuk Podkeling atau podcast keliling, kita akan membahas tentang saat ini yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, bahkan jadi pertanyaan besar, yaitu tentang maraknya LGBT yang saat ini lebih bebas di Indonesia. Kemudian bisa dikatakan lebih berani begitu tayangan di beberapa media. Sebenarnya ada apa? Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya di Podkeling. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber, yaitu Ibu Nuning Rodiah dari anggota KPI. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Jung. Ya, ngomongin tentang LGBT, ini sebenarnya sudah lama ya. Ya. Masyarakat juga mulai banyak bertanya. Tapi akhir-akhir ini Bu, Ya. mereka semakin gencar. Ini kok makin bebas sih di Indonesia begitu. Ya. Makin berani. Kalau kita dulu sebatas mendengar LGBT itu mereka diam-diam. Kemudian mungkin ada berita di televisi begitu, ada penggerebekan begitu, mereka pesta dan lain sebagainya. Ini bentuk seperti dari masyarakat atau dari pemerintah untuk menertibkan begitu. Akhir-akhir ini masyarakat lebih bingung nih. Ini tayangan di beberapa media kok lebih vulgar, lebih berani. Bagaimana Bu Nuning menanggapinya? Saya menanggapi persoalan ini dampak dari semakin terbukanya ruang komunikasi kita. Ruang berekspresi kita ini semakin terbuka gitu ya. Karena apa? Ketika bicara sekarang ini sudah di era sosial media, mengakses internet cukup mudah. Kalau saya bilang komunikasi lewat internet itu adalah nyaris borderless, tidak tanpa batas begitu. Ini bagian dari yang hari ini dampaknya kita rasakan bersama. Bagaimana kemudian kebebasan pergaulan dan lain sebagainya direplikasi dari contoh-contoh yang kemudian di luar konteks keindonesiaan begitu. Nah, namun di sisi lain yang kemudian juga harus diperhatikan bahwa ya karena hari ini belum ada satupun regulasi yang mengatur berkaitan dengan pengaturan konten yang tayang di media-media baru. Dalam hal ini saya definisikan mungkin platform media sosial dan juga platform video on demand atau over the top. Itu memang belum ada aturannya sama sekali begitu. Kemarin saya mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pengaturan PSE. Jadi semua YouTube, Google, semua Facebook untuk daftar kan begitu. Diawali dari untuk daftar gitu. Nah, kalau bicara konteksnya Komisi Penyiaran Indonesia, kalau dengan fenomena yang lagi marak, bisa kemudian saya pastikan bahwa konten-konten yang kemudian mengandung muatan promote LGBT itu sangat ketat diatur di Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau itu sampai kemudian tayang di frekuensi yang namanya televisi dan radio, maka tentu kita akan melihat konteksnya apa. Karena prinsip regulasi yang kemudian mengatur di kami itu di Komisi Penyiaran Indonesia bahwa kita ini sebenarnya melakukan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki orientasi seks tertentu atau memiliki gaya-gaya yang kemudian diidentifikasi dengan yang alih gender begitu. Nah, dengan fenomena yang seperti itu kan kita bisa lihat nih sederhana saja. Kalau kemudian di kelompok masyarakat di kampung-kampung ketika kita melihat pengamen yang memiliki orientasi atau memang dia berpenampilan seperti perempuan, laki-laki seperti perempuan, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita gitu ya. Mereka pasti kemudian mengolok, menggiring mereka begitu kan. Nah, harapannya itu tidak terjadi. Maka ketika di TV ada talent yang kemudian berlaku ke perempuan-perempuanan, agak ngonde dan lain sebagainya, tapi itu menjadi satu komoditas gimmick dan gestur saja di layar kaca, maka itu tidak diizinkan tampil begitu. Tapi kalau kemudian seseorang itu dengan orientasi seks berbeda begitu, tapi kemudian menampilkan prestasi bahwa dia pintar nyanyi, bahwa dia punya seorang desainer gitu ya, yang terkenal dan memperkenalkan desain-desainnya, saya kira itu tidak masalah. Tapi Bu Nuning, yang masyarakat pasti bingung kan ya, membedakan antara gimmick dalam sebuah program tayangan televisi dengan ini memang
oh ini punya loh prestasi sendiri begitu. Aha. Entah itu perform dia dalam menampilkan suatu program, Ya, agar ya. program itu juga meriah. Itu yang kadang tidak bisa dibedakan oleh masyarakat. Jadi Bagaimana? begini, masyarakat ataupun regulasi di kami itu sudah cukup detail ya. Kami pernah mengeluarkan yang namanya surat edaran berkaitan dengan muatan-muatan yang ada upaya mempromot perilaku begitu ya. Ketika upaya mempromot perilaku itu kan akan kelihatan nih. Satu misal, ketika satu program siaran, si A kemudian bergaya ke perempuan-perempuanan atau agak melambai dan lain sebagainya. Tapi kemudian oleh talent yang lain ini dibully, diketawain dan lain sebagainya, itu gimmick. Saya pastikan itu gimmick, gitu ya. Rangkaian gestur dan lain sebagainya itu juga gimmick. Tapi kalau kemudian contoh talk show atau kemudian wawancara reportase media begitu, itu bagian dari yang bukan gimmick, bahwa bagaimana dia nyanyi, dia tampil dan lain sebagainya, kita tidak pernah ada masalah begitu. Kita sangat menghormati pilihan individu untuk memilih orientasi seksnya begitu ya. Karena itu kan kalau kita bicara itu hak asasi manusia. Tapi kalau kemudian ada upaya-upaya mempromot dan lain sebagainya, itu yang kemudian memang sangat dibatasi di Komisi Penyiaran Indonesia. Karena memang hal-hal seperti ini ya, sekarang kan di eranya media begitu, Betul. melek media, bahkan anak-anak pun bisa mengakses media sosial. Terlepas televisi yang mereka juga sudah bisa dengan mudah melihat beberapa program begitu. Nah, ketika KPI tadi sudah menyampaikan ya, ada beberapa yang mungkin nanti akan mencakup media streaming begitu, bahkan media sosial juga, aturan-aturan mungkin akan bermunculan dan sebagainya. Seberapa ketatkah itu nanti kira-kira Bu Nuning akhirnya bisa seperti mensortir nih acara-acara. Jadi masyarakat nih, orang tua di rumah nggak bingung Bu, apalagi kalau media sosial ya. Orang tua di rumah sudah ketat, tapi ketika anak sudah berselancar sendiri gitu ya. Sangat mudah sekali menggunakan media sosial di luar rumah, bahkan mereka di sekolah mungkin ya, curi-curi waktu dan sebagainya. Itu yang tidak saya saja sebagai orang tua ya Bu. Jadi masyarakat juga lebih khawatir begitu, apalagi televisi kan memang patokannya juga durasi lebih panjang, terus kemudian gimmick yang dipakai juga sangat tertata begitu, lebih menarik masyarakat yang melihat. Itu aturan ini yang akan dikeluarkan juga mungkin, atau ada sinergi dari KPI agar semua media ini punya aturan sendiri, punya peraturan sendiri untuk menayangkan sesuatu yang mungkin masyarakat akan menerima dampaknya begitu. Seberapa kuat jadi kira-kira? Begini Mbak Anjung, jadi kegundahan orang tua, kegundahan masyarakat, kegundahan kita semuanya sebenarnya nyaris sama. Kalau kemudian kita bandingkan antara layar kaca kita dan layar sosial media, itu jauh gapnya itu sangat tinggi. Kalau kita bicara tidak hanya persoalan LGBT ya, persoalan kekerasan saja. Bagaimana kita temukan di media-media sosial itu kekerasan yang sangat vulgar gitu ya. Contoh kecelakaan yang kemarin di Jakarta, ada tangki truk Pertamina menabrak beberapa pengendara sepeda motor. Kan kemudian di sosial media bisa kita temukan dengan sangat vulgar bahwa berdarah-darah, kelindas ban sampai hancur dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian di TV itu tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Semuanya di blur sama teman-teman televisi. Memang dari media sendiri. Mereka mengedepankan etik betul begitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua persoalan pornografi, pornoaksi. Bagaimana kita bisa menemukan pornografi, pornoaksi di sosial media itu dengan sangat vulgar. Dengan sangat mudah, terkadang ada kita buka apa muncul apa gitu kan. Kita sorry to say nih, nyari di Google pisang, yang muncul bisa jadi gambar kelamin kan begitu. Itu yang kemudian sebagai orang tua, apalagi punya anak-anak yang sangat terganggu gitu. Apalagi orang tua yang belum well literate. Kenapa aku bilang well literate? Orang tua ini ya harus tahu bagaimana cari YouTube Kids, bagaimana melakukan pembatasan terhadap konten yang sekiranya belum layak ditonton oleh anak-anak kita begitu. Terus berikutnya persoalan yang tadi LGBT dan lain sebagainya. Nah, dalam keresahan yang kemudian menjadi keresahan yang masif, setiap individu, tidak hanya individu lah, asosiasi kelompok masyarakat banyak yang kemudian gundah gitu loh.
mulai dari ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya. Ini kok nggak ada yang ngawasin sih? Ini kok nggak ada yang larang sih? Begitu kan? Nah, artinya ada kemudian ide, ada gagasan yang pengen kemudian ini diatur. Maka sekarang ini sedang revisi Undang-Undang Penyiaran yang sekarang sedang digodok oleh DPR RI, khususnya di Komisi 1, dan memang arahnya sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah media baru untuk dilakukan pengaturan. Oh, ini kabar gembira banget ya Bu Nuni untuk kami masyarakat. pun di KPI juga sangat baik. sangat seneng gitu loh. Wah, kalau ini ada kan enak. Meskipun nih kita tahu di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter itu sudah ada yang namanya pedoman atau panduan komunitas. Kalau kita komentar yang kemudian dilaporkan komentar kita itu menyinggung atau apapun begitu kan kita bisa di-ban tuh akun kita gitu. Itu sekarang sudah mulai ketat sebenarnya. Cuman memang standar yang dimiliki oleh platform itu belum kemudian kompatibel sepenuhnya dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Karena gitu. Memang itu bisa digunakan di semua negara. Begitu, jadi tidak itu kan global ya. global. Itu bagian dari panduan komunitas secara global, sehingga ketika bicara tadi isu LGBT, isu menilai standar kepornoan itu seperti apa, itu kan berbeda-beda. Tapi kalau di televisi, media televisi begitu dipastikan sudah aman ya. Aman, kalau bicara pornografi di TV itu aman. Bahkan ada satu stasiun televisi kemudian menayangkan satu program siaran, di situ ada ciuman bibir, pasti kena sanksi KPI. Baik. Dalam konteks apapun, konteksnya suami istri, konteksnya apapun, itu bagian dari program dengan muatan seksualitas, begitu. Ya kemudian itu tidak diizinkan untuk ditayangkan di televisi di jam berapapun. Nah, terkait keresahan ini tentang dunia LGBT itu sekarang kan semakin luas gitu konsepnya, bisa di setting sebegitu manis gitu kan ya Bu Nuning ya. Tapi kalau melihat keresahan masyarakat sendiri, ada nggak sih sudah banyak atau tidak gitu laporan ke KPI sendiri? Banyak sekali, bahkan konten YouTube pun dilaporkan ke KPI gitu, padahal KPI kan belum diberikan kewenangan untuk mengawasi karena masyarakat itu mungkin melihatnya seperti ini, orang yang bertanggung jawab atau lembaga yang mengawasi konten gitu adalah KPI. Jadi semua media yang menayangkan hal-hal ini, kita harus protesnya ke KPI ini, kenapa ini ditayangkan dan sebagainya. Sampai kemudian ya di akun sosmednya KPI sering dimention konten-konten yang kemudian berangkatnya dari konten internet, media baru begitu ya. Seperti beberapa waktu yang lalu konten LGBT juga ada satu konten itu. Tapi konten di YouTube ini Kids kalau gitu semakin merebak semakin menghasilkan uang. Kadang konsepnya seperti itu. Jadi, karena itu kita ini selalu punya prinsip kalau memviralkan viralkan yang baik begitu ya. Kalau saya itu selalu sampaikan bahwa viralkan yang baik, jangan kemudian mempermudah kita untuk memviralkan sesuatu gitu. Pilih-pilihlah memviralkan sesuatu. Sortir juga lah ya. Ya betul, meskipun itu menghasilkan, tapi kalau memang berdampak tidak baik buat anak-anak. Kalau bicara anak-anak tidak hanya di Indonesia aja kan sebenarnya hal negatif ini. Baik, tadi kalau Mbak Bu Nuning menyampaikan memang sudah banyak laporan sebenarnya dari masyarakat begitu. Tanggapannya ketika mereka melaporkan hal tersebut, meskipun itu tidak bukan di televisi KPI, atau gitu tidak ya. Kewenangan KPI, bagaimana itu? Ini harus menjadi komitmen bersama dunia pendidikan, orang tua, pemilik platform, konten kreator dan sebagainya, bahwa ini harus menjadi kurikulum